hipotermia kena ya. fisik kena, belum lagi faktor tanda kutip kesurupan lah kesananya kalau pikiran kosong. Udah kelar celaka gitu. Jadi hindarilah gitu, jadi malas makanlah gitu. Mending buang air besar di gunung daripada lu buang nyawa di gunung. Nah iya Gitu. benar. Ya kan. Nah berarti Mas Kobra dan rombongan itu istirahatnya itu kan di base camp Ranupani. Ya, Nah base camp Ranupani itu untuk melakukan mulai pendakian. Berarti jalurnya itu apakah cuma satu jalur dari base camp Ranupani Lumajang ya. atau ada jalur-jalur lainnya? Khusus untuk via Ranupani gitu. Awalnya dulu ada satu yang Ranupani yang sekarang legal. Dulu ada ya ayek, cuman sekarang udah di close. Jadi itu paling untuk sekarang evakuasi darurat karena jalurnya mungkin ekstrim atau warga melarang, jadi tutuplah ayek. Dan memang informasi yang saya dapat sekarang memang ada jalur lain, cuman belum diresmikan oleh Taman Nasional, jadi bisa dikatakan ya masih ilegal gitu. Oh iya kan, sekedar informasi juga ya Mas Kobra. Ya. Gunung Semeru itu kan termasuk Taman Nasional ya? Taman Nasional betul, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Oh iya, perlu dicatat tuh teman-teman. TNBTS untuk ilmunya dari Mas Kobra. Nah berarti kan yang jalur yang resminya itu Ranupani gitu. Tadi. Nah bisa dikatakan Mas Kobra pada tanggal 1 November tahun 2013 itu mulai pendakian dari base camp Ranupani. Untuk pengalaman pendakiannya bisa diceritakan? Ya, siap. Jadi memang tanggal 1 waktu itu kita mulai dari situlah peserta semuanya, beserta panitia yang mendampingi itu mulai murni berjalan. Seperti biasa kita mengadakan foto dulu bersama di depan resort Ranupani dengan banner, spanduk, macam udah memakai seragam nih. Seragam yang ini semua. Langsung lah berangkat. Seperti biasa, mengalir seperti biasa pendakian, cuman ya memang ada yang istirahat, ada yang lanjut, dia maklum 80 orang gitu ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, tapi enggak. Yang ditinggal istirahatnya pun enggak sedikit orang, jadi banyak orang, jadi oke lah gitu yang luar yang kuat. Lewat gerbang, biasa saya berfoto dulu di gerbang masuk pendakian. Ada di situ. Jadi beberapa meter kita dari Ranupani base camp homestay masih di jalan aspal, kita jalan lah cuma beberapa meter baru kanan. Kalau yang lurus tuh ke Lumajang. Nanti itu mungkin tembusnya yang wisata ada B29 di situ segala macam, yang view-nya Bromo langsung ke kota Lumajang juga bisa. Kita ke kanan. Nah dari situ mulai kontur tanah. Dan situ gerbang megah sekali dan gapura kayak gapura itu. Selamat datang para pendaki Gunung Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger. Oh keren banget foto di situ. Masuklah langsung lanjut jalan. Emang udah paving block, cuman udah ketumpuk sama tanah segala macem itu, cuman enak lah gitu buat pendaki mah gitu, daripada akar-akar di gunung-gunung kayak yang tropis gitu kan. Gitu yang hutannya lebat ya. Naik lewat pos. Dari situ nggak jauh ada pos 1 namanya kalau nggak salah Landengan Dowo. Ya, Landengan Dowo di situ. Lewat situ. Itu kontur jalurnya itu masih enak. Masih enak dan
Ya memang sampai ke pos 3 malah sampai Ranukumbolo memang enak, gak terlalu apa ya, landai lah ya. Kan lewat bukit memang, cuman gak ke puncaknya turun terus ke puncaknya, jadi melipir. Ya melipir lewat pos 2 itu Waturejeng. Nah di pos Waturejeng kita udah bisa melihat puncak Gunung Semeru. Udah terlihat like gitu, betapa megahnya luar biasanya ciptaan Tuhan dengan asap yang selalu mengepul. Gimana gitu rasanya. Terus ada juga memang ya kenapa dinamakan Waturejeng, ya mungkin di situ memang sangat tinggi berjejer, ada bukit yang batu ya, tebing batu. Wah luar biasa sekali. Kita turun, naik lagi, melipir lagi menuju pos 3. Nah di pos 3 itu ada shelter di pos 1 juga ada. Di pos 1 juga ada. Jadi yang ada itu 1, 3. Ada 2 juga kalau nggak salah. Ada shelter. Cuman kan kalau saung itu disebutnya ya pos itu. Kalau yang pelang kan ada yang nama gitu. Kalau di Semeru gitu ada beberapa memang gitu Mas. Lewat Waturejeng pos 3 kita istirahat dulu di situ ya, beli semangka dulu, memang sudah ada yang enak, seger dagang semangka sama pisang situ. Memang pisangnya sama dinginnya sama semangka. Harganya waktu itu tapi tidak sedingin mantan dia. Lalu sih mancing mulu. Harganya sama 2.500 waktu itu. Pisang terus semangka juga sama. Kalau air agak berbeda mah. Berarti itu hasil petani lokal ya? Ya, petani lokal, warga sekitar yang ya mendulang rezeki di situ. Nah, kita hargai dong, kita bisa beli di situ, istirahat. Terus lanjut ke pos 3. Nah, di pos 3 mulai kakiku mulai keras. Yang tertusuk waktu itu. Yang diceritain di video sebelumnya, sempat waktu sebelum berangkat. Pemanasan tuh. Tertusuk. Jadi udah kaki bawahnya udah memang diperban, dikasih plester, saya aman lah itu. Nggak enak juga sih jalannya, juga kayak ada mengganjel. Tapi kan kelamaan aduh sakit. Tekanan ini kan tekanan bawa carrier juga. Di pos 3 yang lain berangkat malah kayaknya udah sampai ada yang Ranukumbolo waktu itu. Saya masih di situ dan saya memang butuh istirahat dulu sejenak buat menguatkan kaki. Dan terima kasih kepada sweeper acara tersebut, Bang Nye sama Bang Piki. Saya terima kasih sekali bersedia mendampingi saya gitu. Memang tugas sweeper tidak mendahului peserta. Memang tugasnya penyapu di situ. Barang di situ, masak mie dulu, mie instan. Terus biasa sambil ramah-tamah bercerita. Selesai di situ lanjut ke pos 4. Nah, teksturnya dari pos 3 yang mau ke pos 4 itu mulai menanjak mulai menanjak tuh, nanjak agak berat tapi oke, asik lah gitu. Dengan tekstur tanah berpasir gitu, jadi begitu nginjek full debunya gitu. Nanjak langsung melipir pas mau nyampe ke pos 4 luar biasa, kita merasa berada di surga. Kenapa bisa disebut itu? Danau Ranukumbolo udah terlihat, udah kelihatan indah banget. Itu belum sampai ke pos 4, tapi di situ memang ya baru apa ya, kali itu saya mendaki gunung, di atas gunung itu menemukan air yang banyak danau seperti itu. Luar biasa rasanya. Lanjut ke pos 4, di situ mulai kerasa, dan di situ baru karena saya udah ada dasar makanan tadi di pos 3. Di pos 4 saya break, bertemu juga melewati dan Kang Wisnu dan lain-lain teman-teman. Saya minum obat dulu di situ yang dikasih mantri. Ya, mantri biar mengurangi rasa sakit dan cepat kering juga, karena ini kan yang bawah itu selalu ngeluarin cairan. Apalagi kena tekanan keluar terus. Nah, obat itu untuk meredam itu mungkin. Apalagi beban kita berat. Beban otomatis. Pijakan juga tekanan. Dan waktu itu memang saya jadi masih ada rasa gini, ini saya mendaki Gunung Semeru yang wah itu. Jadi makanan pun yang meski yang cuman dibutuhkan kita bawanya banyak.
Jadi bawa carry-nya pun yang 80 literan waktu itu. Persiapan. Pokoknya udah kayak masih kuat dulu fisiknya, masih wah perkasa banget nih. Itu masih pun cedera. Kalau sekarang mampu sudah sekarang. Boleh. Boleh Dicoba. Sekarang paling beberapa langkah juga trip gitu. Singkat ceritanya pas dari Pasopat kita lanjut dan baru terlihat ternyata bukan di Bromo saja waktu itu yang kebakaran. Di Semeru juga, malah di sekitaran Ranukumbolo. Asap apa itu? Pas kan melipir ke halang bukit dikit. Pas kita nyampe ke ujung bukit melipirnya itu. Wah, jadi bukit yang ini campground nih, campground Ranukumbolo nih yang dekat Tanjakan Cinta. Yang sebelah sini ada bukit tuh. Itu udah hitam habis. Kebakaran. Sama api udah habis. Jadi tinggal yang di bawahnya itu. Dan ya, hitam nih. Nah, terus kata yang sweeper tadi Bang Nyi sama Bang Piki itu yang bersama saya itu, Ji hati-hati kita lewat sana, lewat yang kebakaran itu dan memang dilihat juga dari tekstur jalan, terus ada orang juga yang lewat ya memang ke situ karena posisi itunya di situ campgroundnya yang udah duluan itu ya udah ada kelihatan sudah ada tenda-tenda mungkin yang duluan yang lain itu. Waduh, ini lewatnya gimana, tapi apinya itu udah padam. Masih ada. Ngeri sekali. Pokoknya. Tapi ya mau gak mau kita jalani kan. Jalani turun. Saya seorang Bang Nye sama Bang Nye turun di paling belakang itu waktu itu, lewat pinggiran itu pas mau dekat sama api ada hal kocak di situ. Gimana tuh? Itu bukan tim yang ikut trip kita ya, itu mungkin yang udah dari kemarin di situ yang ngecamp di situ. Kocak sampai diem di pinggiran danau, pakai aku yang gelas tuh botol minum yang gelas tuh, dari danau ngambil air itu. Apinya berusaha memadamkan, padahal apinya kan gede itu. Kapan padamnya itu gua. tapi ada usahanya. Iya. Nanti ngapain? Buset, kapan padam apinya masih gitu. Begitu. Api sebesar itu dimatiinnya sama segelas apalagi mungkin kalau di gunung kan anginnya itu yang penyebabnya. Kesatu yang kering karena kemarau, terus angin yang besar, kebawa angin besar dan memang ya entah ada kesalahan human error di situ, mungkin ada yang buang puntung rokok di mana kena angin besar, terjadilah kebakaran seperti itu. Ya mungkin itu seleksi alam juga, Agojil. Jadi kebakaran it's okay, mungkin kalau di tempat kayak gitu bisa diterimanya. Kenapa? Karena mungkin itu kan jadi pupuk alami gitu ya. Nanti kan tumbuh lagi yang baru, mungkin itu siklus alami, tapi di luar itu kita tahu. Singkatnya kita lewat. Saya melipir nyaris ke pinggiran itu danau yang airnya gitu. Karena ya terlalu ke sana api masih gitu. Cari aman. Terus yang bikin sesaknya juga asapnya. Ambil panas kan, udah ambil panas melipir. Tapi alhamdulillah kita aman, bisa lewat. Malah sampai kan kita ngecamp dulu tuh di Ranukumbolo, di danau, dekat danau. Karena waktu itu sebelum pandemi, jadi normalnya itu 4 hari 3 malam oke. Sekarang kan mungkin ada pembatasan waktu ya. Waktu itu jadi karena waktunya leluasa, tim semua panitia sepakat mungkin ya di situ camp dulu. Dan alhamdulillah waktu sampai di Ranukumbolo sudah berdiri tenda yang udah duluan, terus panitia bikin dapur umum yang besar. Saya istirahat dulu di situ di dapur umum panitia, ya bincang-bincang dan ramah-tamah. Pas buka tenda sama Gilang, Doyok, ada yang pertama kali bertemu dengan saya itu di peserta di stasiun Bang Teto. Bang Teto itu kalau nggak salah dia nggak bawa tenda dan dia ikut sama tenda kita. Cukup lah gitu. Ramah-tamah bersama Bang Martin juga saya bertemu pertama kali bersama beliau, Martin Brewokan dan teman-teman lain biasa ramah-tamah, sama yang dari Kupang juga. Seperti biasa lah, aktivitas seperti biasa, istirahat. Nah besoknya langsung perjalanan lanjut ke melewati Tanjakan Cinta. Nah sebelum dilanjutkan nih ya, durasi dari base camp
Ranu Oh iya, betul betul. sampai ke danau itu, danau Ranukumbolo itu durasinya? Oke, waktu itu saya dan memang enggak berat bareng semua 80 orang lebih, itu enggak, cuman ada yang udah duluan. Cuman pas saya pertama melangkahkan kaki dari base camp itu kurang lebih sekitar pukul 9-an waktu itu kita apa ya, nggak terlalu cepet duluan gitu Ya karena santai tadi juga ya, kakinya juga ya. itu bareng sweeper, jadi sampai sana agak sorean sih, jam 3 lah. Berarti hampir kurang lebih 6 jaman ya. Normal bisa dibilang 6 jam. 6 jam. Itu santai dan bersantai gitu. Tapi kalau tadi kan sempat istirahat dulu. Iya. Tuh 6 jam. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Semeru bisa diambil kesimpulan estimasi waktu ya. Dari base camp sampai Ranukumbolo sekitar ya 6 jam. 6 jaman lah, santai lah ya. Santai. Lanjut. Besok paginya seperti biasa sarapan dulu tetap. Itu memang hal yang apa ya, jangan dihindari lah itu, sarapan di gunung, makan lah. Memang ada stigma begini, itu mountain sickness namanya. Jadi salah satu, bukan semuanya, tapi salah satu mountain sickness di atas gunung yang di atas ketinggian 2000 ke atas. Kalau makan kita itu suka enek. Suka kayak kita makan baru 3 suap tapi udah kenyang. Nah, ada gitu. Karena mungkin oksigen tipis terus capek. Iya, betul. Udara juga ya. Hawanya juga, udaranya. Tapi ini kita bicara demi safety-nya ya, gitu, demi keamanan daripada kita celaka terus ngerepotin orang juga dan orang tua di rumah. Untuk teman-teman yang udah kena di fase itu gitu, alangkah baiknya paksakan makan. Bukan apa-apa, bukan, memang apapun yang dipaksakan tidak baik, cuman daripada kita pokoknya, tapi mie oke, tapi yang penting makan lah. Jangan kosong. Kalau kosong resikonya begini, tenaga jelas tidak ada dong, fisik lah ya, fisik lemah dong. Dan kalau perut kosong, pikiran juga gak karuan. Itu hipotermia kena ya, fisik kena, belum lagi faktor tanda kutip kesurupan lah kesananya kalau pikiran kosong. Udah kelar, celaka gitu. Jadi hindarilah gitu, jadi malas makanlah gitu. Mending buang air besar di gunung daripada lu buang nyawa di gunung. Nah iya, gitu. benar Ya kan. Jadi nanti kalau udah fisik kena, mental juga otomatis bakal kena. Semua aspek yang ada di tubuh lu kena. Kalau yang dua itu udah kena, logika kita udah gak main di situ. Logistik gak jalan, logika pun gak main. Nah, bener kan? Benar. Logikaku tanpa logistikmu tidak akan pernah jalan lah ya. Intinya kayak gitu mungkin. Betul itu. Berarti itu di tanggal masih berarti udah tanggal 2 dong. Camp di Ranukumbolo. Tanggal 2-nya itu melakukan lanjut pendakian perjalanan. Dan begitu melakukan perjalanan di hari itu, ya namanya kita orangnya ya realistis, logika yang dipakai, terus kocak komedi juga dipertemukan ya dengan orang-orang kayak gitu aja, ada aja bahan komedi dipertemukannya dengan orang yang sefrekuensi lah kalau bahasa zaman sekarang ya. Jadi pas naik tanjakan cinta kan ada stigma di masyarakat, itu bisa dibilang nyata atau mitos, itu wallahu alam itu. Jadi katanya kalau naik tanjakan cinta kita make a wish tentang urusan cinta, insya Allah terrealisir gitu. Taruhlah umpamanya kita pacaran dengan siapa, kita berpikir itu insya Allah langgeng katanya gitu. Ada mitos gitu untuk jenjang ke berikutnya gitu. Nah, dicoba nggak? Dicoba asli ya, namanya penasaran kayak gitu, iseng-iseng aja dicoba gitu. Kan kampret yang di belakang, katanya dompet lu ketinggalan. Kampret ngegoda nih, gue udah tahu. Bodo amat, gue lanjut. Di belakang gue yang dari NTT tuh, Bang Willy sama Bang Yogi. Gue pengen godain tuh dia, tapi dia di belakang gue, masa berarti gue noleh dong. Gitu. Berarti batal. Batal. Iya, kalau menoleh jadi batal itu. Jadi gue lanjut. Pas sampai atas, Bang Yogi sama Bang Willy sampai atas, break bareng-bareng gini. Gue tanya, Bang,
Lu mikirin siapa, gue bilang. Ketawa. Wah, katanya, gue mikirin Miyabi, katanya, siapa tahu jodoh gue kan. Kampret, Miyabi dipikirin. Yang satu lagi, gue tanya, bang, mikirin siapa? Wah, gue mikirin Agnes Monica. Wah, macem-macem udah. Kalau Bang Kobra sendiri? Lupa lagi gue dulu. Sama yang mana pikirin ya? Kayaknya yang udah-udah deh. Nah, pokoknya disebutin lah ya. Yang udah-udah. Rahasia itu. Tapi ya mungkin waktu itu saya ya karena meskipun namanya mitos ya, ya itu kembali karena mitos, mungkin bukan artinya kalau kita percaya bakal terjadi, nggak selamanya itu. Gue waktu itu nggak tergoda ke belakang, tapi tetap aja kalau bukan jodohnya ya kandas gitu. Ya jadi begitu melewati tanjakan cinta, kita lanjut, landai sedikit, langsung mataku terkagum melihat oro-oro ombo. Ya, oro-oro ombo itu jadi landscape luas sekali. Di situ memang ada tanaman kayak lavender. Cuman itu jangan salah, itu memang bentukannya mirip, pun ternyata itu bukan lavender. Itu Verbena brasiliensis kalau nggak salah itu namanya. Jadi itu kata untuk informasi ya, itu dari pihak Taman Nasional pun pengurus Semeru khususnya yang di Seper Semeru, kalaupun itu kita cabut terus buang, kita buang itu it's okay, gak apa-apa. Kan memang di gunung nggak boleh tanaman, nggak boleh itu. Tapi kalau itu cabut buang nggak apa-apa, karena itu hama katanya. Itu hama karena itu menyerap air banyak, jadi serapannya banyak, terus kapasitas kuantitasnya juga banyak. Satu lombahan gitu banyak kan, jadi keluarga nantinya berkurang, terus untuk mata air ya gitu. Kita lanjut turun, jadi pas begitu turun pun kan landai di bawah tuh, berjejernya udah kelihatan orang-orang yang udah duluan. Indah sekali. Aku juga lewat situ, kumpul di pos Cemoro Kandang. Berarti itu peralatan perlengkapan di bawah. Di bawah di situ. Karena kita dari situ bukan summit. Bukan summit. Dari situ itu bukan dari situ. Bukan summit di situ. Jadi lewat situ kumpul, bawa full peralatan semua dipakai, termasuk panitia pun semua bawa perlengkapan. Kumpul di Cemoro Kandang, istirahat. Ada juga di situ kejadian lucu juga ya, namanya pola pendaki ya, ada aja gitu. Apalagi yang sefrekuensi, yaitu untuk menghilangkan rasa capek. Betul ya. Untuk menghilangkan rasa penat, capek segala macam. Ada bang siapa ya itu, lupa namanya, itu ada dokumentasinya. Dia buka baju, pakai celana pendek, pakai kacamata hitam, tapi sebelah udah gak ada tuh yang hitamnya. Bawa rumput yang dari sabana tuh, cabutin. Gue bilang, wah dimasukin dikumpul, dibikin udah kayak orang pedalaman. Ya gitu, buset. Gue bilang ini penghuni orang-orang Ombo, foto bareng kan di situ, ketawa-ketawa. Benar-benar itu, wah itu keren banget. Pengalaman yang luar biasa, kebersamaannya. Jadi kita gak ada lu orang mana, gak ada lu siapa, lu senior, lu junior, enggak gitu. Wah itu happen bareng-bareng gitu. Jadi begitu habis foto-foto berkumpul, kita lanjut lagi, udah gitu aja. Jadi nah buat ya teman-teman juga kalau melakukan pendakian, kalau gak mau jenuh karena itu ya happen aja dah, jangan serius ya, jangan terlalu serius lah, jangan terlalu tapi tetap berat itu SOP dan betul, segala macamnya itu jadi harus SOP tetap ditempuh ya. Itu cuman sekedar buat itu aja lah, penghilang lelah ya, lah ya gitu. Meskipun nggak banyak cemilan, tapi dengan itu ada motivasi tersendiri lah gitu, buat memulihkan tenaga kita. Lanjut menuju, dari Cemoro Kandang itu mulai agak menanjak di situ sampai ke Jambangan. Namanya posnya itu Jambangan. Untuk tekstur pendakiannya itu tekstur medan pendakiannya yang ditempuh memang tanahnya berpasir, berpasir yang lembut, tapi ada akar-akarnya. Karena itu banyak pohon cemara, kan Cemoro Kandang, banyak cemara. Berarti masih di hutan ya? Masih hutan cemara, hutan cemara itu.
Jadi teksturnya di Semeru nggak kayak Gunung Salak, Ciremai yang hutan lebat Tropis. kayak iya bener-bener apa ya rapat gitu. Tapi ini lebih ke padang sapana, pohon yang cemara itu ya gitu. Gitu. Naik sampai Jambangan, makin kagum aja. Jadi makin atas itu kita ke Semeru makin kagum aja. Dari Jambangan itu kelihatan megahnya puncak Gunung Semeru luar biasa ya Allah. Kita tapi takutnya ada Takutnya gimana? kita mau ke sana. Kita mau ke sana itu segede itu dengan mendindingnya menjulangnya kita dengan terlihat garis-garis urat-urat kayak kecil padahal pas di lokasinya itu ternyata jurang-jurang kan. Kita ke sana buset. Masih saya gak percaya. Iya, masih percaya. Nih, bener gak gua ada di sini itu kan. Ya, baru-baru film yang itu rilis kan gitu. Wah, kayak bener-bener udah kayak di film-film gua asli. Dari Jambangan nggak banyak istirahat yang terlalu itu ya, cuman break foto itu ya, segala macem. Turun langsung ke Kalimati. Kalimati. Nah, disitulah camp terakhir. Maksud camp terakhir itu batasan ya, bukan camp terakhir besoknya camp lagi. Batasan camp untuk summit. Ya, itu memang untuk teman-teman ketahui dari Taman Nasional pun tidak direkomendasikan, jangan malah melarang untuk ke puncak Semeru. Pada waktu jangan, itu memang aturannya seperti itu, tertulis malah dibikin bannernya. Pendakian hanya sampai Kalimati. Tapi ya namanya pendaki bukan nakal, tapi gimana ya kalau nggak sampai itu mungkin nggak afdol, meskipun bukan tujuan. Tapi Taman Nasional pun pihak Semeru pun nggak memberi sanksi sih, cuman gini. Himbauan doang. Himbauan. Jadi kan tiket termasuk asuransi. Untuk informasi waktu itu 2013 weekday sekitar 20.000, weekend sekitar 22.000. Harga tiket per hari. Jadi kalau 4 hari kali aja kurang lebih 100.000 satu orang. Dan termasuk asuransi pada waktu itu. Sekarang pun ada asuransi, cuman harganya mungkin ya beda lah, harga pandemi kan 8 tahun ke belakang Jadi hubungannya apa sama yang tadi? Hubungannya bahwa asuransi itu ya untuk di situ. Jadi pihak Taman Nasional itu akan membantu mencairkan asuransi ketika ada kecelakaan insidental, kalau terjadi sesuatu kalau terjadi sesuatu kalau dari Kalimati ke bawah. Makanya dilarang kan ke atas. Jadi kalau kita kecelakaan dari Kalimati ke atas atau nekat memang ke puncak terus terjadi sesuatu, itu mereka ya tidak bertanggung jawab, tidak akan memberikan asuransi apa. Cuman paling ya toleransi manusiawi lah, sebatas evakuasi menolong. Seperti itu gambaran aturan di sana itu. Tapi memang semua sepakat ya, memang kalau yang mau muncak silahkan monggo gitu. Cuman tidak semua, panitianya juga gak semua. Dan peserta rata-rata ya memang muncak. Sampai Kalimati seperti biasa mendirikan tenda di campground, dikasih batasan ya, jadi untuk ciri bahwa tim trip tersebut lokasinya di situ. Pas sorenya kita nyampe agak sorean lah, lumayan menghambat. Berarti dari tadi berangkat jam 9-an, kurang lebih jam 9-an lah dari Ranu Kumbolo ya, sampai ke situ jam 2-an mau asar lah kurang lebih, karena sama santai juga sih ya, 6 jam, hampir 6 jam juga sama karena memang jarak mungkin pendek, tapi Medan beda gitu. Kalau tadi dari base camp sampai ke danau itu kan landai tapi panjang. Kalau dari situ agak pendek tapi terjal, treknya terjal. Ditambah lagi banyak bercandaan di jalan dan istirahat aja agak lama, tapi it's okay, yang penting gak kemalaman di jalan. Nah, pas sorenya mau maghrib lah, jam 5-an gitu. Bang siapa namanya gue? Pokoknya ada yang ngajak, Gi katanya mau ikut gak? Mau kemana bang? Oh Bang Ombe, halo Bang Ombe, dia udah masuk panitia kru waktu itu, panitia yang bantu itu. Dari Hiberpas. Cuman ya dengan kedekatan gitu. Jadi Gi katanya mau ikut gak? Kemana bang? Ngambil air, mana Sumber Mani namanya. Jadi ada, untuk informasi, ada
sumber air di Gunung Semeru untuk bisa diambil oleh pendaki ya dengan jarak yang terjangkau lah. Dari Kalimati itu. Yang namanya itu Sumber Mani. Tapi untuk perhatian jangan ngambil pas maghrib atau malam. Karena takutnya bersamaan dengan macan kumbang penghuni di Gunung Semeru sama mengambil air. Hati-hati aja. Jadi kalau ngambil air di situ, lihat dulu sekitar, sekeliling, cari aman dulu. Kalau aman sekitar, baru ngambil air. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya tidak mengiyakan untuk ikut ngambil air karena ya ke satu masih capek, kedua lah masih banyak lah yang ngambil juga gitu. Jadi ngapain, kita istirahat aja gitu. Kaki aman. Kaki aman waktu itu, alhamdulillah. Dan si Bang Ombe pun ya udah pinjam sendal aja, sendalku dipakai. Oke, singkat ceritanya, jadi malamnya aktivitas seperti biasa, makan, masak-masak, silaturahmi, tapi kita untuk istirahat lebih awal. Itu istirahat lebih awal, kurang lebih jam 9 dan 10 kita udah stay ke tenda masing-masing. Karena untuk untuk summit keesokan paginya, benar-benar pagi itu kurang lebih pukul 1 atau 2. Berarti udah di tanggal 3 ya untuk summitnya ya? Itu summitnya tanggal 3 betul. 3 dini hari. Nah, waktu summit tahun tersebut 2013 ya. Jalur summit itu alhamdulillah saya masih mengalami lewat yang ke Arcopodo lama. Jadi yang ini untuk gambaran nih ya, ini campground nih. Campground Kalimati. Di Kalimati ya, campground Kalimati. Ini arah dari Danau Kembolo. Untuk Sumber Mani ini ke sini ya. Yang kesini, ngambil air ke sini, dan ini puncak ke sini. Nah, alur puncaknya sekarang kan lurus. Yang deket shelter itu ada shelter di situ. Nah, dulu ke belakang shelter dulu ke sini melipir. Terus turun, udah kayak melewati sungai bener-bener ya. Kalimati itu mungkin ya Kalimati. Baru ke sini Arcopodo. Wah, sekarang ngerti. Jadi dulu masih jalur yang lama gitu, alhamdulillah. Sebelum yang ngelongsoran tahun berapa itu lupa, ada lokasi sempat longsor. Jadi tank jam 1 kita semua bangun seperti biasa, menghangatkan tubuh dulu ya. Untuk klimatasi lah buat enak biar gak terlalu kaget. Dan saya waktu itu terima kasih kepada almarhum, mohon doanya buat almarhum kakek saya. Waktu itu beliau menitipkan secari kertas yang berisikan doa. Katanya kalau mau ya mincak ya sana baca dulu itu. Ya saya amanat beliau, saya baca, diamalkan ya. Dan alhamdulillah memang sampai sekarang saya selamat. Waktu itu saya bekal cuman beberapa batang rokok, terus air. Tapi air saya kasih kasih gula merah, air gula merah waktu itu. Yang seperti saya jelaskan tadi, melewati Kalimati yang lama itu Arcopodo, di situ mulai ada kejadian aneh lah. Jadi pas stay di pos Arcopodo itu masih ada plang tulisan dengan background kuning Arcopodo, tapi udah tidak stay lagi di pepohonan atau di tiang. Udah tergeletak di bawah. Tapi saya sempat foto dulu, dan pas lagi di foto kan saya ke arah kamera yang moto ya, dan di belakang itu ada pohon. Saya lihat di belakang pohon kayak ada yang ngintip gitu. Ya Allah, bener-bener ya. Tapi itu udah agak terlalu takut yang seperti gimana gitu. Tapi udah malu ya, memang ya udahlah, tempatnya ya udahlah gitu. Lanjut lagi, saya juga sempat penasaran itu, katanya ya di namanya Arcopodo kan ada arca yang sama ukurannya gitu. Dan itu memang masih menjadi misteri. Jadi misterinya gimana? Katanya itu jauh dari jalur pendakian. Jadi kalau mau melihat itu keluar jalur itu. Dan tidak semua yang mencari, tidak semua yang nekat keluar jalur untuk mencari itu menemukan arca itu. Malah yang memang mungkin sudah rezekinya, yang tidak mencari pun
malah jadi ada gitu, menampakkan diri. Menampakkan gitu. diri. Iya, itu seperti itu, memang itu bukan mitos, memang cerita nyatanya memang begitu. Yang jadi yang niat mencari nggak ketemu, tapi yang nggak niat mencari menampakkan diri ada. Itu ada kejadian memang nyata seperti itu. Saya memang ada penasaran tapi nggak mau terlalu jauh kemana-mana karena ya takut udah. keluar jalur juga Ya, takut tersesat lah ya. Jelas itu Semeru. Jadi ya udah skip. Cukup tahu bahwa disitulah, di sekitaran situlah recak tersebut ada. Oke lah, lanjut. Yang paling menurut saya apa ya, bukan mengerikan sih, lebih ketir terus gimana itu pas lewat di pos klik. Jadi klik itu pos yang bukan pos yang lahan luas, tapi yang itu batas vegetasi antara pepohonan sama pasir batu. Berarti keluar hutan gitu ya. Ya, itu gerbang ke puncaknya lah istilahnya, itu klik. Dan di situ kiri kanan, mohon maaf, udah banyak petilasan atau batu nisan yang mungkin memang jasadnya tidak dikubur di situ, yang mungkin dikubur di mana atau entah kemana. Yang jelas mungkin disitulah terakhir dia meregang nyawa, menghembuskan napas terakhirnya di situ. Jadi banyak. dikasih tanda oleh para pendaki atau mungkin kerabatnya atau keluarganya, disitulah dibikin. Yang mengevakuasinya mungkin di situ. Ya, di situ. Dan pas lewat di klik itu kan kiri kanan ya Bang. Sambil berjalan itu tolong, ada suara-suara tapi nggak nampak karena kiri kanan itu beleng itu jurang beleng ya. Untuk informasi, di sekitaran situ itu sudah mendekati zona mati, dead zone. Apa tadi namanya, Beleng 75. Nah, setelah saya cari tahu kenapa dinamakan Beleng 75 di Gunung Semeru, itu memang itu malah di gambarnya juga pun tengkorak ada di situ ya, gambarnya di basecamp itu ada, atau di banyak foto-foto di Google juga itu di daerah situ udah tengkorak. Karena dinamakan Beleng 75 itu ketinggian si kecuraman, kedalaman jurangnya itu minimal 75 meter minimal. Itu minimal. Mengerikan sekali ya. Ya, kalau terjatuh ke situ tamat riwayat udah. Belum nyampe pun mungkin udah meninggal saking tingginya. Dan saya juga sempat tanya paling dalam sih berapa meter itu, bisa sampai 200 meteran. Kedalaman, titik paling kedalamannya itu jurang itu. Ya gak mau tengkorak gimana ya, pasti mati kalau jatuh ke situ itu. Kalau bukan keajaiban yang menolong. Jadi dari pinggir kiri kanan kan kalau dari bawah Gunung Semeru yang jalur pendakian itu kiri kanan udah kayak urat-urat gitu kan, garis-garis. Dan ternyata jurang banyak sekali jurang-jurang. Itu untuk luas lebar itunya sekitaran berapa meter itu? Kurang lebih 2 kali lipat lebar cuma meja ini lah. Ya kalau dimeterin ada 2 meteran lah ya. Semeter itu yang kita pijak, yang benar-benar kita safety buat pijakan. Jadi 1 meter pasir juga. Iya. Udah sempit kan. Ya kalau gandengan paling 2 orang cukup gitu. Tapi kalau pinggirnya lagi udah bukan keropos labil gitu. Jadi pasir kan, kalau ninja kan udah itu kiri kanan. Mana iya bener pasir. Kemiringannya juga udah pokoknya itu derajat mungkin. Dari situ kalau ya bisa mencapai berapa derajat ya. Pokoknya miringnya kaki itu kalau melangkah udah lumayan ngangkat ya. Untuk informasi juga, untuk perhatian, kalau mau naik ke situ tolong apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat kiri ataupun kanan, usahakan jangan tergiur ataupun terbelai sama pandangan-pandangan atau suara itu. Kalian abaikan itu, tetap fokus aja ke tujuan. Di jalur kamu itu yang mau dilewatin depan lah, fokus. Kalau nggak fokus bahaya. Itu pasti fisik udah kena. Pasti itu fisik. Terutama fisik lah udah kena. Tapi logika kita harus tetap main lah ya. Harus fokus gitu. Summit kan otomatis pagi buta. Pagi buta. Oksigen tipis dong. Iya. Suhu pun dinginnya kayak apa itu bisa dibayangkan. Apalagi itu kan di ketinggian. Iya. Bayangin kalau kalian nggak fokus, itu bahayanya bukan hanya 1-2. Masuk semua bahayanya itu.
celaka lah. Hati-hati, tetap fokus, pikiran jangan kosong, tetap satu tujuan ke atas. Tapi apa ya, perhatikan juga takutnya ada yang batu jatuh atau pijakan juga perhatikan. Fokuslah itu. Apalagi itu kan malam hari, itu dini hari ya. Dini hari itu kan masih gelap-gelapnya lah. Ya seberapa terang sih, beda sama terang matahari kan itu tetap terbatas. Iya, hati-hati aja, hati-hati. Itu terjadi sama saya kalau nggak fokus. Waktu itu saya memang ya mungkin saya aklimatasi kurang. Meleng sedikit. Iya. Oh udah meleng sedikit mau keluar jalur. Udah. Waktu itu saya pernah kejadian loh. Jadi saya kan bawa minuman cuman apa ya, air gula merah. Air gula merah. Di sebelum klik masih ada pohon. Saya sempat pusing. Apa ya, mual pegangan pohon. Ya mungkin oksigen tipis terus dingin. Tenaga diporsir. Jadi kan mual dari pegangan pohon sampai muntah asli itu sampai fisiknya udah kena saya waktu itu udah kena sampai muntah. Tapi saya kembali minum air gula merah, diam dulu beberapa menit sambil apa ya, ngasih sugesti kepada diri bahwa lu bisa lu kuat, lu harus sampai. Tapi bukan artinya terobsesi sama puncak, tapi ya memang ini kita udah jauh-jauh ke sini, jangan sampai merepotkan orang lain gitu. Kita harus sukses di misi ini gitu, lancar sampai kembali ke rumah, bukan puncak doang gitu. Lu bisa, lu kuat, lu sehat, lu gak apa-apa. Tapi tetap saya berusaha di situ, bukan hanya untuk sehat, tapi berusaha untuk pikiran saya tidak kemana-mana. Itu lokasinya di situ berbahaya dalam tanda kutip. Lewat klik, tapi tetap masih ya tolong terus suara-suara pengen pulang. Ya mungkin mohon maaf ya, mungkin itu yang tersesat di situ. Tragedi lah di situ. Terus ada yang ditemukan kan, ada yang tidak di situ. Itu banyak sekali korban berjatuhan yang ya bisa dievakuasi, ada yang sampai sekarang jasadnya pun entah di mana. Tapi tetap tadi dikasih tanda bahwa itu disitulah kejadiannya. Entah itu hilang bisa ditemukan, bisa dievakuasi, atau yang hilang nggak diketemukan. Dan yang dikasih batu nisan di situ itu hanya sebagian kecil dari total yang hilang di situ. Asli itu. Makanya udah gak aneh lagi lah. Jadi banyak sekarang di berita-berita pendaki di Semeru terjatuh, pendaki di Semeru hilang, pendaki di Semeru banyak sekali. Ya mungkin meskipun mereka sudah safety kan faktor lain lah, gitu. Mau faktor alam, mau faktor ya dan kutip itu di luar keinginan kita lah sebagai pendaki. Oke, singkat ceritanya, alhamdulillah dengan lancar saya naik dengan perlahan sekali karena tahu sendiri di Semeru kan medannya pasir. Dan pasirnya itu bukan dengan intensitas yang kecil, tapi kalau nggak salah hampir semata kaki kedalamannya itu pasirnya. Iya. Waktu diinjak berarti jelas turun lagi kan. Turun lagi kan kemiringan. Kembali kemiringan. Jadi saking miringnya kalau kita lagi naik terus mau istirahat balik kanan, kita itu udah tiduran jadinya. Apalagi nggak ada pegangan, nggak ada pepohonan, udah pasir doang sama batu. Adapun batu pegangan itu kan beresiko, bisa takutnya batunya ternyata ngambang. Yang kita ambil takut kena yang di bawah. Malah takut kena. Dan memang banyak yang meninggalnya di Semeru itu karena hal tersebut, batu itu. Bayangin berjejer beberapa ratus orang kayak yang di film itu memang bukan dramatis yang dibikin seolah-olah gitu. Jadi itu memang diambil dari memang kisah nyata yang banyak kejadian celakanya seperti itu. Salah satunya ya karena faktor tadi batu itu. Mau dipegang lah atau keinjek lah, karena batunya kan nggak paten, karena di pasir kan. Jadi labil jatuh udah. Jadi batu yang jangankan yang besar ya, jadi batu yang taruhlah sebesar gini aja, kalau itu kena kepala amat riwayat.
karena saking wah dari kemiringan kan sama aja kayak dilempar tuh Nah, batu. nah berarti dari tadi ya, dari Kalimati Summit Attack itu Ya, jam aku satuan berangkat ya, kurang lebih jam 1 lebih gitu, tapi nggak lewat jam 2 dini hari ya. dini hari. Sampai puncak jam berapa itu? Oke, waktu itu alhamdulillah saya berhasil sampai puncak, tapi udah agak siangan sih. Jadi sunrise masih di perjalanan, masih dalam pendakian yang tertatih-tatih ya, dengan merangkak gitu. Jadi sampai sana kurang lebih pukul 7 lah ada. Oh 7. Bayangin 6 jam juga ya. 6 jam nyaris. Ketinggian untuk informasi dari Kalimati kurang lebih sekitar 27-an lah, 26 27 adalah. Karena di Ranukumbolo kan udah 24 tuh ketinggiannya tuh. Atas sedikit adalah 27 lah, 27 Kalimati. Dari situ berarti kan 36. Total 6 sama 3 kurang lebih 800 meteran lah. Padahal iya, padahal Nggak terlalu jauh-jauh amat, 800 nggak 1 kilo pun enggak. Ya cuman ya ditambah yang medannya pasir, buset. Kita melangkah 1 langkah tuh, melorotnya 3 langkah. Atau bisa jadi 4 langkah lebih gitu. Jadi melorotnya jauh. Naik lagi, melorot lagi. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan yang tadi, iya, sugesti tadi, tuh Mas Kobra bisa sampai puncak. Sampai ke puncak. Ya benar. Keyakinan. Betul, itu betul keyakinan kalau di Semeru di samping ada trik buat naik, tapi tetap keyakinan dan mental fisik itu benar harus dijaga. Sugestinya ya. Karena triknya gini, lurus kan otomatis licin, turun lagi. Triknya gini, ke satu zigzag. Kita jalan zigzag, memang memakan waktu dengan jarak tempuh cuman beberapa meter, tapi dengan jarak tempuh agak jauh kan zigzag. Tapi kan itu perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Itu trik pertama. Yang trik kedua, kalau mau lurus kita tancepin dulu sepatu kita ke pasir. Pasir lurus, tancepin ke dalam, jadi ada pijakan jadi gitu. Tapi jangan berhenti lama, langsung tancap lagi pijakan gitu aja, paling tancap sepatu ujung sepatu paling gitu. Itu trik kedua gitu aja paling kalau di pasir lah gitu. Atau cari yang lebih pasirnya yang lebih padat, yang lebih gak terlalu dalam, labil gitu paling. Mungkin ilmunya dari Mas Kobra juga bisa diambil bagi teman-teman yang melakukan pendakian gunung di medan berpasir. Betul. Ada 2 trik tadi disebutkan sama Mas Kobra ya teman-teman. Mas Kobra pada waktu itu berarti kan jumlah total pendaki yang ikut acara trip tersebut kan ya ada 80 orang. Kurang lebih 80 orang ada. Kurang lebih sama panitia itu. Di luar. Oh, di luar panitia. Berarti peserta 80. Itu naik semua apa enggak? Itu waktu itu memang dari Kalimati naik semua. Cuman tidak semua sukses sampai puncak. Kembali lagi ke yang tadi, bahwa keyakinan dan sugesti fisik dan mental. Contohnya mohon maaf Abang John yang dari Kupang, namanya kan Bang John, bukan John yang ketua Hiberpas. Bang John yang dari Kupang NTT, ya bukan sangat disayangkan, memang gak bisa dipaksakan kan hal tersebut. Sayang kalau dipaksakan tapi nyawa yang terbuang. Tapi alhamdulillah Abang John sangat bijak sekali untuk tidak memaksakan ke puncak. Untuk informasi, dia adalah satuan dari kepolisian di Kupang. Dia seorang polisi. Pandangan saya sebagai masyarakat bahwa polisi itu kan fisiknya oke tuh. Oke dong. Makanya masuk jajaran kepolisian. Tapi dia tidak sampai puncak. Kenapa? Karena ya mungkin fisik dan mental juga, dan keyakinannya juga sudah mulai terkuras oleh yang dia alami gitu. Jadi dia ngambil keputusan stay di situ. Jadi dia turun pun karena semua rata-rata naik, gak ada yang menemani turun. Naik pun udah gak kuat, udah stay aja dulu di situ, nunggu temen yang udah muncak turun, nanti bareng-bareng turun gitu. Salam Bang John. Jadi dia mau misinya gitu, mau di puncak memakai seragam kepolisian. Jadi bahwa mau menunjukkan di Kupang bahwa ini ada seorang polisi pun cinta alam, peduli terhadap lingkungan. Begitu dia, misinya baik, positif sekali dia.
Cuman ya mudah-mudahan kedepannya Bang John jangan kapok naik gunung, ayo kita bareng petualang lagi. Ada beberapa faktor juga yang dialami yang dalam sama beliau, sehingga dia nggak bisa sampai puncak mungkin ya. Nah berarti hari itu kan tanggal 3 ya, tanggal 3 itu udah sampai menyentuh tanggal 3. Tanggal 3 kan sampai puncak ya. Selebrasi lah di puncak. Alhamdulillah selebrasi di puncak, foto-foto gak terlewatkan. Itu apa ya, bukan dokumentasi ya, dokumentasi untuk bahwa pembuktian, takutnya disangka omong kosong kita sampai ke sana gitu. Jadi pas pengambilan dokumentasi, pas foto itu sebelumnya ada hal lucu juga, bisa dibilang lucu, ada takutnya juga. Jadi pas kan di Gunung Semeru, untuk informasi, memang sering erupsi yang skala kecil gitu, skala ya kecil. Keluar asap gitu, apa wedus gembelnya cuman suara dentumannya udah kayak apa ya, yang bilang itu tuh apa ya, kilatan gitu. Set gitu. Pas duduk set ada yang kaget. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu tuh astagfirullahaladzim, lari-lari sampai ke arah jalur turun. Itu takutnya gimana itu, padahal itu kan udah lumrah terjadi ya. Itu tiap 10 menit sekali lah kalau nggak salah itu. Dung, pus, asapnya keluar. Wah, saya di situ waktu itu nggak takut, malah penasaran, lari ke arah mendekat puncak. Langsung di situ foto dan ambil dokumentasi sambil begini dengan background asap. Wah, dia merasa paling keren waktu itu. Ya, dokumentasi ya waktu keluar asap tersebut. Terus ada bule tuh 2 orang, kayaknya suami istri sih, minta foto, dan kita biasa foto bersama, tapi nggak lengkap semua full 80 itu kan, karena ada panitia yang nggak muncak, terus ada peserta yang udah turun lagi, ada yang nggak kuat naik juga, jadi cuman sebagian lah gitu. Sebelum turun kita foto bareng aja yang ada, ngebelakangi kamera, foto dari belakang bareng-bareng, angkat tangan seperti ini, udah cerat turun, kembali pas turun, singkat cerita memang apa ya, pas turun itu enak, cepet. Medan pasir turun beda sama naik. Jadi di pasir yang agak dalam lumayan kan, udah ada kayak seblekernya aja di kaki ini, enak, buset, enak banget. Sambil melihat pemandangan, landscape-nya luar biasa. Itu udah siang ya. Udah siang, jadi itu kelihatan di bawah jam 10-an. Karena memang ada aturan tidak tertulis di Gunung Semeru, untuk informasi juga di Mahameru khususnya. Jadi kalau bisa sebelum jam 10 itu udah clear di puncak. Ya. Kenapa? Karena jam 10 ke sana itu arah asap itu udah ke arah pendakian di sini. Takutnya terisap dan mungkin ada gas beracun ya. Kalau dari gunung berapi kan beracun tuh. Takutnya ya terisap. Jadilah. Jadi udah clear, kita langsung turun, saya cerita turun seperti biasa. Langsung ke camp, kita aktivitas seperti biasa, packing nggak lama. Tim semua panitia untuk menyarankan turun langsung ke Ranukumbolo. Berarti dari Kalimati langsung ke Ranukumbolo. Di situ nginep lagi. Tanggal 3. Masih tanggal 3 waktu itu. Nginep. Berarti turunnya tanggal 4. Berarti nginep 1 malam lagi. Jadi total 3 malam. Waktu itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ya. Aktivitas seperti biasa, mendirikan tenda, masak-masak, ramah tamah, mungkin perkenalan dekat lah ya. Lebih dekat, lebih intens. Nah, pas besokannya tanggal 4 pagi ada hal aneh di Ranukumbolo. Pagi kan udah fresh lah ya, udah itu bangun pagi. Tapi matahari belum terbit menampakkan diri. Waktu itu kemarau, dingin. Saya duduk depan tenda sambil menikmati kopi sama rokok. Di atas danau kan kalau dingin ada asap, saking dinginnya tuh, asap. Yang anehnya itu asapnya kena angin sedikit ya kan, berpusat ke tengah. Itu ya bukannya sotoy atau gimana, itu cuman pandanganku aja. Mungkin kebetulan dari sudut situ pandang saya itu membentuk kayak wanita sedang menari jaipong ya, seperti itu. Tapi nggak lama,
langsung bias lagi, cuma itunya. beberapa detik. Iya, cuma langsung beberapa sepersekian kena angin detik, lagi. set, ya itu kena angin lagi, buyar langsung. Berarti seperti tidak itu. sempat didokumentasikan. Oh enggak dong, enggak. Mm-mm. Enggak. Dan waktu itu masih gak terlalu itu buat kamera lah. Heeh. Kamera juga saya jelek. Oh iya, waktu itu masih Iya. HP HP itulah. jadul. Nah, Saya HP juga jadul. banyak dokumentasi minta tolong sama perangkat-perangkat teman-teman gitu. Ya singkat ceritanya waktu melihat itu kaget kan lagi gue. Astagfirullahaladzim. Kaget tapi menghilang. Oh ya udah. Kembali lagi tenda. Aktivitas seperti biasa dan siangnya dari panitia mengadakan door prize berhadiah. Dan ada door prize yang paling besar itu hadiahnya ke Gunung Rinjani diskon 50% waktu itu. Tapi ya saya nggak terlalu apa ya excited. Oh Gunung Rinjani itu gimana? Nggak ada terlalu ya cukup. Belum lah Waktu itu. Udah sampai ke Semeru juga. Alhamdulillah seneng banget dan sampai sukses. Dan waktu itu juga masih bukan bebas ya, tapi belum ada aturan yang ketat. Waktu itu di danau saya mohon maaf itu sempet apa ya berenang terus mencuci segala macem. Dan sekarang mah teman-teman jangan ya, itu ternyata air suci itu tempat agama untuk mengambil air di situ. Jadi mohon jangan cemari air tersebut. Apalagi kayak pakai sabun atau Jangan itu bahan, apalagi bahan kimia gitu. Karena itu kan air suci apalagi buat dikonsumsi dan buat kepentingan apa ya religi lain gitu kan, kita harus menghargai umat beragama lain gitu. Ya meskipun di gunung manapun Manapun kita harus menghargai. Kalaupun ada mata air yang bisa diambil, kalau mau cuci muka Iya. atau apalah itu, alangkah baiknya kita ambil dulu, Ya, melakukan cuci muka atau di tempat yang di lainnya tempat. itu. Ya, Nah, itu di Ranu jangan Kebolo sampai ambil dulu. alirannya itu terkena Ke cemaran. situ lagi Nah, cemaran lagi gitu. Tolong saling menjaga lah gitu. Dan bijak lah gitu dalam menggunakan hal tersebut. Jika ceritanya saya juga waktu itu door prize dapet rain cover. Wah, dapat juga. Dapat juga alhamdulillah. Bonus lah ya. Bonus ya. Dapat rain cover. Tapi sekarang entah gimana lupa saya hilang. Biasa. Jadi habis door prize waktu itu biasa foto bersama seluruh tim. Meskipun ada yang tidak lengkap gitu. Langsung turun ke base camp. Masih tanggal 4. Karena tanggal 4. Nyampe base camp di Ranupani, alhamdulillah tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh ya. Lancar alhamdulillah, meskipun Semuanya saya kaki selamat lah semuanya ya. selamat, termasuk saya yang keadaan notabene kaki kurang sehat gitu, alhamdulillah. Nah, sampai di base camp itu nginep lagi karena jatahnya kan sampai tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Nginep lagi dan di situ ramah tambah kembali dan mengadakan kuis lagi. Dan jadi perkenalan, nih saya dari asal daerah dari mana? Contoh saya dari Tasikmalaya, nama saya Egi. Kalau ke Tasik konteks saja ini itu. Dan alhamdulillah saya juga hanya saya yang memberanikan diri, baju acara itu dibuka dan ini buktinya banyak di sini full tanda tangan ya dari teman-teman. Mungkin ada yang waktu itu perjuangan dengan saya waktu acara tersebut, masih ada di sini loh. Jangan lupa di Tasikmalaya ada saudara, singgah saja jangan ragu. Di sini ada tertulis ini Bang Uling dari Sulawesi, dari Makassar. Ada tim Makassar juga gak satu orang, ada banyak pokoknya. Terus dari Lampung tuh kan Makassar, banyak lah. Dari Lombok ada Bang Pian, terus Kang Olot juga, NTT John kan? John Adelweis, KPA Adelweis, banyak juga di belakang masih banyak. Jadi seluruh peserta plus panitia, saya satu persatu itu datangin bawa spidol, tanda tangan di sini, udah kayak kelulusan aja. Gitu. Jadi harapan saya bukannya gimana atau tidak menghargai baju acara, tapi minimal ada kontak, ada kenangan untuk kedepannya kita bisa tetap sinergi, tetap silaturahmi, menjaga persaudaraan. Itu yang dijaga. Tukaran nomor. Iya, HP. nomor HP juga sempat ada yang ditulis di sini, ada yang di save di HP. Gitu. Makanya sampai sekarang mungkin Mas Kobra masih komunikasi lah ya. Komunikasi alhamdulillah dengan teman-teman semua, alhamdulillah. Senang sekali bisa kenal dengan mereka, banyak sekali pelajaran. Nah, berarti kan tanggal 4 sampai tanggal nginep lagi sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Di base camp di Ranupani di homestay. Ranupani, Bapak siapa itu lupa. Malamnya seperti biasa habis perkenalan, tanda tangan, ditunggu, ada bincang-bincang, ada yang di luar, bincang-bincang. Ya saling bertukar ilmu lah ya, pengalaman.
karena keadaan capek langsung istirahat, gak banyak begadang, besoknya kembali pulang ke rumah masing-masing. Mungkin seperti itu. Itu yang paling berkesan. Mungkin barusan adalah cerita yang paling berkesan dari Mas Kobra, pendakian ke Gunung Semeru bersama dari Hiberpas dan teman-teman yang berada di Indonesia ada. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan dari pendakian yang paling berkesan dari Mas Kobra tadi di Gunung Semeru. Kesimpulannya, dengan aktivitas pendakian selain melihat keindahan alam itu kan sebagai bonus lah. Kalau keindahan alam terus sunrise itu kan sebagai bonusnya lah, kita juga bisa menambah ilmu pengalaman dari teman-teman. Apalagi ini yang poin pentingnya, persaudaraannya itu yang bisa kita ambil dari kesimpulan itu. Persaudaraannya itu sangat penting sekali lah kalau menurut saya. Selain fisik kita, mental kita juga bisa terlatih mungkin. Nah itu bagi teman-teman dimanapun saat melakukan pendakian, jalin silaturahmi dengan teman-teman di sekeliling kita. Mungkin sekian dulu dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kobra, sama-sama sudah mau berbagi pengalamannya di video kali ini. Sampai bertemu kembali Mas Kobra. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.